Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Ega Pamita. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada malam ini, yaitu tentang kajian minuman berkarbonat. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 8 yang beranggotakan 1. Ria Nur Aisyah, 2. Marlina Mukti Lestari, 3. Maya Putri Kinasih, 4. Rena Virgiana, 5. Saya sendiri, Reni Ega Pamita. Selanjutnya, saya persilakan untuk Marlina menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Tujuan percobaan, 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan. 2. Mempelajari cara pembuatan soda kaustik sesuai dengan teori dan mengenal sifat-sifat fisika dan kimia dari soda kaustik. Next. Dasar teori. Natrium hidroksida juga dikenal sebagai soda kaustik atau sodium hidroksida, adalah sejenis basa logam kaustik. Natrium hidroksida terbentuk dari oksida basa natrium oksida dilarutkan dalam air. Natrium hidroksida membentuk larutan alkali yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. Natrium hidroksida adalah basa yang paling umum digunakan dalam laboratorium kimia. Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, ataupun larutan jenuh 50%. Ia bersifat lembab cair dan serta spontan menyerap karbon dioksida dari udara bebas. Ia sangat larut dalam air dan akan melepas panas ketika dilarutkan. Ia juga larut dalam etanol dan metanol, walaupun kelarutan NaOH dalam kedua KOH. Ia tidak larut dalam dieteliter dan pelarut nonpolar lainnya. Larutan natrium hidroksida akan meninggalkan noda kuning pada kain dan kertas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Maya. Untuk alat dan bahan, ada lem tembak, garam, air, lilin, baterai, gunting, kardus berkas, kawat, kabel, dan gelas kaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia. Pembahasan. Soda kaustik atau yang biasa disebut natrium hidroksida atau NaOH adalah sejenis basa logam kaustik. Kaustik merupakan istilah yang digunakan untuk basa kuat. Natrium hidroksida membentuk larutan alkali yang kuat ketika dilarutkan ke dalam air. Ia digunakan di berbagai macam bidang industri. Kebanyakan digunakan sebagai basa dalam proses produksi bubur kayu dan kertas, tekstil, air minum, sabun, dan deterjen. Natrium hidroksida adalah basa yang paling umum digunakan dalam laboratorium. Natrium hidroksida murni berbentuk putih padat dan tersedia dalam bentuk pelet, serpihan, butiran, ataupun larutan jenuh 50%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rena. Natrium hidroksida adalah pokok dasar dalam industri yang digunakan untuk mendorong reaksi kimia dan juga untuk netralisasi bahan asam. Hal ini dapat juga digunakan sebagai penetralisir dalam pemurnian minyak bumi. Logam natrium sangat penting dalam fabrikasi senyawa ester dan dalam persiapan senyawa-senyawa organik. Logam ini dapat digunakan untuk memperbaiki beberapa struktur campuran logam dan untuk memurnikan logam cair.
Proses pembuatan soda kaustik secara garis besar mengenal terdiri dari 1. Proses elektrolisis yang menghasilkan lebih 10% larutan soda kaustik NaOH. 2. Proses dari limestone dan soda ASH dihasilkan kurang lebih 10% NaOH dan endapan CaCO. 3. Proses waste CaOH2 dihasilkan lebih 50% larutan NaOH. 4. Precipitated CaCO3 yang menghasilkan endapan CaCO dan larutan NaOH. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Reni. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Soda kaustik dikenal juga dengan soda api atau NaOH. 2. Soda kaustik dapat dibuat dengan cara mencampurkan NaOH2 dengan larutan Na2CO3. 3. Berdasarkan hasil percobaan diperoleh pH NaOH sebesar 13. 4. Berdasarkan hasil di atas, pH residu yang diperoleh yaitu 14. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.